Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, yang pertama sampai dengan yang ke-14 dengan perikop Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, bangkit, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, kita kembali merenungkan tentang Elia, dan hari ini berbicara tentang bagaimana Elia terangkat ke surga, dan semua itu atas kehendak Allah yang boleh menetapkan Elia boleh terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan seseorang. Tuhan
yang sudah memilih dan menetapkan seseorang. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa Nabi Elia adalah hamba Allah, adalah nabi yang boleh dipakai Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, kepada umat kepunyaannya yang telah meninggalkan Allah, yang sering melupakan Allah. Secara terkhusus dalam renungan kita yang baru kita renungkan, bagaimana Raja Ahazia yang melupakan Allah, bahkan menganggap Allah tidak ada, sehingga dia mengalami penghukuman yang daripada Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan kita hari ini kita melihat bagaimana cerita tentang Nabi Elia boleh terangkat ke surga. Kita melihat bahwa Nabi Elia berusaha untuk meneguhkan hati daripada Elisa supaya dia tenang dan berada di dalam panggilannya untuk boleh melanjutkan pelayanan yang telah Tuhan tetapkan. Namun kita melihat Elisa ingin terus bersama dengan Nabi Elia, sehingga dari tempat ke tempat dia selalu ingin bersama dengan Nabi Elia. Sekalipun Nabi Elia berkata, tinggallah di sini karena Tuhan menyuruh saya harus ke sana. Namun Nabi Elia terus memaksakan diri harus bersama dengan Elia. Sehingga kita melihat Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat Elia boleh terangkat ke surga. Bagi Elia, kesetiaan dan kesungguhan adalah hal nomor satu. Sehingga ini yang boleh membuat Nabi Elia boleh terangkat ke surga. Dan mengapa Nabi Elia harus melanjutkan pelayanan itu kepada Nabi Elisa? Karena Nabi Elia melihat bahwa kesetiaan dan kesungguhan Elisa ingin menjadi hamba Allah menjadi semakin teruji dengan kesediaan Elisa mengikutinya dari Gilgal sampai ke Sungai Yordan. Bahkan permintaan Elisa akan roh Elia pun menyatakan keseriusannya. Sehingga kita melihat apa yang dilakukan Nabi Elia ketika memukul sungai itu, Sungai Yordan, di mana terbagi dua. Ada yang sebelah sana dan yang sebelah sini. Dan ketika Nabi Elia terangkat, ketika juga Nabi Elia tinggal, tidak ikut terangkat ke surga, Nabi Elisa mengambil itu dan memukulkan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Elia. Kita melihat ada kehendak Allah yang terjadi. Apa yang dirindukan oleh Nabi Elisa terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Elia. Ketika Nabi Elisa melihat Nabi Elia terangkat ke surga, maka terjadilah seperti yang dimintakan oleh Nabi Elisa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dengan tema kita berkata, Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan seseorang untuk melayani Dia, pasti juga Dia akan mempersiapkan hambanya. Sebagaimana yang boleh dialami oleh Nabi Elia, Tuhan yang telah memilih dia dan menetapkan dia, dan Tuhanlah yang telah mempersiapkan Nabi Elia. Sekalipun mungkin ada banyak kesukaran, kita melihat kesetiaan, keseriusan yang dimiliki oleh Elisa dengan mengikuti Nabi Elia kemanapun dia pergi. Ini menjadi ujian bagi Nabi Elisa supaya lolos dan boleh melanjutkan estafet pelayanan yang boleh ditinggalkan oleh Nabi Elia. Allah mempersiapkan Nabi Elisa. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu terjadi karena ada kepekaan, bahkan ada peran yang mau menyambut pembentukan Allah atas hidupnya. Mungkin ketika Nabi Elia berkata tinggallah di Gilgal, jikalau Elisa tidak serius, maka apa yang akan terjadi itu adalah terjadi. Namun kita melihat kesetiaannya, keseriusannya untuk melayani Allah bersama dengan Nabi Elia telah teruji. Kemanapun Nabi Elia pergi, dia boleh ikut
dengan sepenuh hatinya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang maksud Allah yang hendak memanggil Elia pulang kepadanya tanpa melalui kematian fisik telah menjadi rahasia umum. Sebagaimana ketika mereka dari tempat yang satu berpindah ke tempat yang satu, rombongan Nabi boleh menjumpai Elisa dan bertanya, apakah kamu sudah tahu bahwa pada hari ini Elia akan dipanggil pulang oleh Allah? Elisa menjawab, saya tahu, diamlah. Kemanapun mereka pergi, maka kumpulan Nabi akan menjumpai Elisa dan menanyakan hal demikian. Sehingga ini menjadi rahasia umum. Namun Elisa tidak ingin ditinggalkan menjelang detik-detik terakhir hidup Elia, meskipun Elia mencoba membujuknya agar mereka berpisah dikit. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh dialami Nabi Elia ini menjadi pembelajaran penting bagi Elisa untuk boleh mempersiapkan dia, sebagaimana yang telah saya katakan dalam tema kita tadi. Tuhan telah memilihnya dan Tuhan telah menetapkan, dan Tuhan mempersiapkan Elisa melalui kenaikan Elia ke surga. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini mau menekankan satu hal bagi kita. Pekala akan peran kita pada zaman ini. Dan mari kita sambut pembentukan Allah atas hidup kita melalui persekutuan di gereja. Ketika kita dipercayakan untuk boleh ikut dalam pelayanan itu, mari PK kita menyambut itu dan kita lakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Dan dengan itu kita boleh dipakai Allah menjadi alat untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengan teguh percaya memberikan hidup kita, bahkan dengan setia berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu akan memampukan kita boleh setia dan sungguh melayani Allah, dan kita akan mendapatkan karunia sebagaimana yang diperoleh oleh Elisa ketika Nabi Elia naik ke surga. Apa yang dia minta boleh dia dapatkan. Oleh karena itu tetap setia dan lakukan kehendak Allah, maka berkat Tuhan itu akan memelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur, berterima kasih untuk pemanggilan bahkan penetapan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Hari ini kami mau dengan sungguh setia, bahkan juga dengan penuh keyakinan mengakui Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami. Tuhan, kami mau peka dengan panggilan kami. Tuhan, mampukan kami sehingga Tuhan boleh mengkaruniakan bagi kami apa yang ingin Tuhan berikan, sehingga lewat itu kami dimampukan dalam melayani Tuhan Allah, dan kebenaran firman Tuhan semakin tersebar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah renungan pada hari ini dan sudah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
bukan